wah ikut kurban. Padahal itu tidak sholat, tidak ada itu. Tapi apakah itu ada nilai plus dalam sisi Allah? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh atau kajian Ahad pagi di Masjid Punduan Kandangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua Cabang Ahmadiyah Kandangan, beserta anggotanya yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, masih diberi kesempatan untuk tholabul ilmi, untuk silaturahim bersama-sama. Mari kita memperdalam untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya insya Allah kita, kalau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita menjadi umat Rasul yang muttaqin. Seharusnya saat ini yang memberi tausiah yaitu beliau Bapak atau Ustadz Muflih Wahyono. Kemarin yang sudah umumkan, karena sangat mendadak sekali. Kemarin sore saya menerima WA itu dari grup itu bahwa beliau tidak bisa membersamai kita karena ada sesuatu yang kayaknya agak gerah itu ya, kan tenggorokannya agak gerah. Memang pada saat ini banyak sekali yang batuk-batuk, agak flu dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau Bapak Muflih segera sembuh dari yang kesehatannya yang kurang baik. Kemudian saya sudah menghubungi Ustadz Jenny dari SMP Muhammadiyah. Ternyata pada hari ini juga ada kegiatan, yaitu upacara 17 Agustus, yaitu HUT kemerdekaan RI. Kami pinten iki saniki, kami 80 nggih. Beliau tidak bisa juga
bayangan saya yang akan menggantikan beliau Bapak Muflih yaitu Bapak Nasihin. Bapak Nasihin juga tidak enak badan. Kemudian sapa meneh. Mboten napa nggih? Mboten napa nggih? Ingkang penting hari ini tidak kosong. Tidak kosong. Siapapun nanti yang akan memberikan ilmu itu monggo kita serap bersama-sama. Seandainya nanti saya yang menyampaikan itu sudah pernah mendengar istilahnya hari ini juga murojaah itu mengulang kembali. Betul napa nggih? Bosen monggo nek bosen mangke panjenengan sami badhe kondur arek upacara monggo badhe nerasaken ngantos jam 7 alhamdulillah. Murojaah menika mengulang kembali apa yang telah diperdengarkan. Kalau hafidhoh itu terus murojaah itu rutin murojaah itu agar supaya apa? Tidak lupa. Hafidhoh penghafal Al-Qur'an itu mesti murojaah, mengulang apa yang dihafalkan itu mengulang agar tidak lupa. Maka dari itu mari sinaosa niku napa ingkang maringi sareng-sareng pengawasan menika senes Ustadz ingkang dipun angen-angen panjenengan, namun insya Allah samangke mugi-mugi bermanfaat kagem bangsawan kita wonten alam donya menika kegiatan aktivitas ibadah kita. Nggih. Para bapak, para ibu, jamaah kuliah subuh utawi kajian Ahad pagi ingkang kula hormati. Wonten ing pagi ini saya akan menyampaikan, kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya, kultum di rapat PCM Kandangan. Namun sepindah malih mboten masalah nggih. Kathah ingkang dereng mangertos, kathah ingkang kalau wingi namung sekawan nggih, 3 nggih karawuh sekawan nggih. Babagan keimanan, Pak. Babagan keimanan. Terus iman itu merupakan suatu anugerah, suatu nikmat yang agung diberikan kepada orang agar manusia yang mendapat hidayah, iman, nikmat Islam dan sebagainya itu nantinya penghidupannya bisa berjalan dengan baik dunia dan akhirat, bisa menerima penjelasan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu bisa menerima. Iman merupakan nikmat yang agung, sekali lagi. Iman merupakan anugerah yang sangat besar, sangat luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Maka dari itu mari kita bersyukur atas iman yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi. Kalau orang tidak beriman, awrat Pak, abot Pak, ada ajeng rawuh wonten mriki abot Pak. Majelis taklim abot Pak. Napa malih menapa nggih? Subuh menika kan saniki dinten niki mawon pagi menika tasih asrep nggih. Napa malih kok dalu salat dalu napa nggih tahajud, salat subuh, arek wudu awang-awangen nggih. Itu kalau tidak didasari dengan keimanan niku abot sekali. Maka dari itu pada saat ini kami akan menyampaikan menapa ingkang naminipun iman. Iman artinya kepercayaan
atau keyakinan. Dalam konteks agama, iman merujuk pada kepercayaan yang mendalam terhadap sesuatu, terutama pada Tuhan dan ajarannya. Atau iman dalam Islam adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Niku iman. Nek ngaku tiang iman mengdoglok ting dalem mawon. Sehat kok nang dalem. Gitu. Kok orang aktivitas sama sekali dalam ibadah. Niku imannya tasih kirang sempurna. Bapak Ibu sekalian, bahwa iman saged hilang. Saged hilang, Pak. Iman bisa rusak. Iman bisa lemah. Maka dari itu, mari kita update itu perbarui iman kita agar supaya nantinya iman kita lebih lebih dilihat Allah itu nantinya selalu bersinar, Pak, iman kita. Kemudian lebih segar kalau diupdate. HP saja kalau sudah lemot itu diupdate, Pak, tidak lemot. Menerima kiriman dari luar itu cepat sekali. Demikian juga keimanan kita harus diupdate, diperbarui. Apakah ada caranya? Wonten, Pak. Terus kula nggih prihatin iki dalam napa nggih zaman sekarang niku di lereng gunung sana nggih, pengalaman kawula banyak pemuda membaca Al-Quran itu kurang pas. Kalau zaman dulu belajar Al-Quran itu dari alif pata'ah gitu, alif kasroi, alif doma'u. Kalau sekarang lebih cepat, Pak. Abatasa jaha'o. Nah, terus umur umur pernikahan itu 16 tahun kalau dulu. Sekarang sudah ada undang-undang lagi, yaitu 19 tahun untuk perempuan. Di lereng gunung Sumbing itu seorang laki-laki perempuan itu banyak yang masalah keimanan itu masih kurang. Rukun iman saja masih ada hafal. Rukun iman tidak hafal, Pak. Padahal rukun itu sudah jelas ya. Rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5. Kan ada konseling. Konseling itu KUA memberi konsultasi, hasil konsultasi untuk persyaratan pengajuan ke PA umur. Nah, kalau tidak ada konseling dari KUA, di pengadilan agama ditolak, Pak. Ditolak itu. Ya ditanyakan calon pengantin, diantaranya masalah pengetahuan umum, masalah pengetahuan agama, kemudian masalah gizi, baca tulis Al-Quran, membaca surat pendek dan sebagainya. Prihatin, Pak, di lereng gunung Sumbing itu. Saya pernah, itu pertanyaan ringan itu, Mas coba membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini apa, Pak? Takbiratul ihram saja tidak tahu. Kok arek dadi nganten, arek dadi bapak. Terus apalagi bacaan surat, Pak. Bacaan surat itu memprihatinkan. Maka dari itu monggo membaca Al-Quran itu termasuk jalan untuk mengupdate iman kita. Okay. Bisa kita lihat, Bapak Ibu,
masalah keimanan itu dilihat di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Itu menerangkan keimanan. Ayat 136, ayat 177, ayat 285, ayat 278. Ini di surat Al-Baqarah masalah keimanan, banyak sekali di Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Anfal ayat 2 bisa dilihat. Kemudian surat An-Nisa ayat 136. Kemudian ayat surat Al-Isra ayat 19. Kemudian Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian Quran surah Az-Zariyat ayat 55. Iman dapat hilang, iman dapat juga rusak atau lemah, kata sekolah kalau terakan. Maka dari itu kita harus memperbarui. Oke. Ada sebuah hadis, sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidak berzina seorang yang berzina, hina yazni, pada waktu berzina, wa huwa mu'minun, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman. Orang yang beriman tidak mungkin akan berbuat zina pada saat melakukan zina. La yazni zani hina zani wa huwa mu'minun. Terus orang yang beriman itu tidak mungkin akan berbuat zina, tidak mungkin akan berbuat zina. Karena apa? Orang beriman itu tahu bahwa Allah Maha melihat apa yang diperbuat kita, entah itu tertutup atau terbuka, di mana saja berada, malam hari siang hari, Allah Maha melihat. Kemudian orang yang beriman tidak mungkin berbuat seperti itu, melanggar aturan, membuat menjijikan tersebut. Karena orang yang beriman sangat berhati-hati. La taqrabuz zina, cepat-cepat, dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi berbuat. Terus wala yashrabul khamra, dan tidak minum khamr atau sejenisnya. Khamr niku minuman yang memabukkan. Anek ngombe sithik tetap tidak boleh. Dengan apa? Khamr itu kan sebenarnya bisa untuk kedokteran, untuk obat itu. Tapi kalau kita sembarangan memakai tidak boleh, Pak. Kita dokter tidak apa-apa. Tapi minum khamr haram, tidak boleh. Hina yasrabuha, ketika meminumnya seorang itu, wahwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Orang beriman tidak mungkin akan minum khamr atau sejenisnya, sabu-sabu, oplosan, apalagi oplosan. Nah, oplosan itu ono spiritus dicampur tablet, dicampur napa malih niku obat serangga, kok diombe, nalare niku pundi jajal niku? Obat serangga nek diminum bisa mematikan. Dicampur niku pembersih lantai. Niku nak termasuk iman apa boten, ngoten menganiaya diri sendiri. Dilihat lahir saja sudah merusak. Dan ini pembersih lantai niku nggih, wonten sing noda lantai itu dibersihkan, ada yang langsung hilang. Itu otomatis
ada zat-zat kimia yang bisa menghilangkan itu. Apa kok diminum di usus kita itu tetap hancur, gitu? Hancur. Orang sekarang saking kreatifnya, orang no homer mungkin tuku murah mungkin dioplos diminum. Banyak sekali kasus yang meninggal dunia, kemudian menjadi cacat dan sebagainya. Orang yang tersebut adalah tidak pada waktu minum tidak ada iman. Kalau orang yang beriman tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, wala yasrikus syarik, dan tidak mencuri. Hina yasriku, seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Orang yang mengambil barang orang lain bukan haknya, tidak mungkin orang yang beriman. Itu kan banyak sekali orang Islam yang memang umat Islam itu banyak, mungkin hanya KTP, tetapi keimanan itu di dalam diri kita tidak terlihat mungkin. Nah, maka dari itu orang yang beriman tidak mungkin akan mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain. Seperti apa mencuri? Seperti sekarang yang baru viral, okay? Baru viral itu Kementerian Agama sudah diperiksa oleh KPK. KPK viral. Itu apakah termasuk mencuri? Termasuk, Pak. Karena uang yang diambil itu uang jamaah haji, calon jamaah haji. Jamaah haji diambil uangnya untuk kepentingan diri, untuk kepentingan orang lain, untuk orang banyak. Bukan haknya sebenarnya. Kemudian bukan hanya mencuri itu, mencuri buah tetangga, mencuri ayam tetangga, itu jelas seperti itu, jelas ya. Kemudian mencuri memakan barang anak yatim, ya. Tadi harta anak yatim kita ambil, nah itu termasuk mencuri. Dimakan tidak izin, termasuk mencuri. Banyak sekali modus dalam pencurian, banyak sekali. Itu orang yang seperti itu pada saat itu tidak ada iman, imannya rusak, imannya lemah. Jadi kalau seperti pakaian, jadi iman yang rusak itu seperti usang, itu seperti pakaian wis ora disetrika, wis ana suweke sithik dienggo ngaji atau untuk sholat dan sebagainya, untuk undangan dan sebagainya, tak mungkin, tidak pantas. Lebih baik untuk serbet. Apakah kita mau iman kita untuk serbet? Tidak mau. Allah SWT, imannya itu tidak dilihat oleh Allah kalau iman kita kumel, tidak dilihat oleh Allah kalau iman kita itu rusak. Iman hilang, murtad. Nah, murtad itu hilang, Pak, imannya, Pak. Saya baru satu kali di KUA Wonoboyo ya dulu dimintai surat keterangan murtad. Aneh toh itu. Satu kali di KUA itu, Pak, kula nyuwun nyuwun surat keterangan nopo, surat keterangan murtad. Teng kaloran niku sing saking kathahe mboten dene nate kula melayani. Wah, Mbak, Mas, nek teng KUA niku mboten nenten, nek keterangan murtad niku mboten nenten. Nek keterangan mu'alaf itu seberupa syahadah yo ada. Jenengan teng Kementerian Agama mawon teng Temanggung, mangke teng mriku wonten Bimas Katolik
Wonten teng mriku. Ah niku jenengan maring teng mriku. Jenengan kok semangane murtad barang kenging napa? Wah. Luar-luar niku to alasane. Imannya hilang, Pak, itu. Imannya hilang. Dalam hadis tersebut, Al-Bukhari menambahkan suatu riwayat, wala yantahibu nuhbatan zata syarakin yarfa'un nas ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa rawahul Bukhari. Dan tidak merampas seorang barang yang mempunyai harga tinggi yang manusia membelakangkan mata kepadanya ketika ia merampas sedang ia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin orang beriman merampas harta barang orang lain, begal, merampok, tidak mungkin, Pak. Nanti orang yang beriman itu selalu ada dalam pikirannya, hatinya, bahwa Allah adalah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha nanti membalas perbuatannya. Dimanapun berada, perampok, tidak ada imannya. Untuk memberi peringatan bahwa iman seseorang dapat menjadi usang dan agar selalu diperbarui, diupdate, Nabi bersabda, innal imana layah luku fi jaufi ahadikum kama yahluqas saubu fas'alullahu ta'ala an nujaddidal imana fi qulubikum. Rawahu Tabrani wal Hakim an Ibnu Amr. Artinya, sesungguhnya iman itu dapat usang, kalau aturaken usang dalam dirimu sebagaimana usangnya pakaian. Ngraosaken mboten panjenengan sak umami ke aras-arasen ya, aras-arasen arek salat wajib ya kadang kalau aras-arasen nggih. Aras-arasen mungkin alasane napa mikir utang, napa mikir napa nggih kebutuhan sehari-hari, kadang kalau itu baru usang Pak, baru lemah Pak. Itu wajar manusia, tetapi dianjurkan itu diperbarui imannya. Menambah iman bisa, nggih, menambah iman bisa seperti kita wisata, nggih, wisata. Nah, terus dalam musafir, dalam perjalanan itu kan kewajiban kita tetap dijalankan seperti sholat. Musafir itu juga berkewajiban sholat. Nah, kita dalam wisata itu melihat kebesaran penciptaan Allah SWT seperti pantai, kemudian laut yang luasnya seperti itu, itu menambah keimanan kita, Pak. Itu menambah keimanan kita. Kemudian wisata jangan sampai hanya dolan, tidak ada arti apa-apa. Tidak ada arti apa-apa, tetapi harus menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Menurut yang dituntunkan Nabi, cara memperbarui iman, terus Rasulullah sudah memberi tuntunan, Pak, Ibu, memberi tuntunan bagaimana mengupdate iman kita agar iman kita fresh, agar iman kita lebih enteng, lebih apa ya, menerima ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz utama. Berdasarkan riwayat Ahmad radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu dengan nilai hasan. Nilai hasan yang bagus, ini tidak meragukan. Nabi bersabda, hadithu imanakum.
jadidu imanikum, perbaruilah iman sekalian. Jadidu imanikum, perbaruilah imanmu sekalian. Qila, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kamu memperbarui iman kami, hai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Aktsiru apa? Aktsiru memperbanyak min qauli, dari ucapan la ilaha illallah. Pengertosinipun ucapan la ilaha illallah menika mboten namung manis di bibir lah, hanya polesan, oh kayak berarti ya kayak bertobat, berdekat diri kepada Allah, bukan, tetapi sampai lupuk hati dan dalam. Jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan kalimat thayyibah, termasuk kalimat thayyibah gitu. La ilaha illallah itu termasuk kalimat thayyibah. Kalau di pengertosanipun kalimat tahlil. Jadi kita dianjurkan tahlil, Pak. Beda dengan tahlilan ya. Tahlilan kali tahlil. Ini tahlil, Pak. La ilaha illallah, kalimat thayyibah, kita dianjurkan la ilaha illallah. Karena apa? Sangat dalam sekali artinya la ilaha illallah itu. La ilaha, tiada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Kemudian orang yang berbuat musyrik, kan Allah Subhanahu wa taala murka sekali, sholatnya tidak diterima. Betul? Karena apa? Menyekutukan, termasuk tidak mengamalkan la ilaha illallah ini. Berarti ada yang lain untuk meminta pertolongan, ada Tuhan yang lain untuk bersandar, untuk Tuhan yang lain untuk disembah. Tetapi kalau la ilaha illallah hanya satu, hanya satu. Jadi pernah terjadi di Sendang ya, di Sendang itu teman saya mu'alaf itu kan kalau sholat itu memakai sutra itu ya, kalau kita sajadah yang sajadah itu mu'alaf, sudah mu'alaf dibentuk segitiga, Pak, dibentuk segitiga. Saya amati beberapa kali sholat segitiga terus, Kak. Nek kalau saya itu kan kok rada aneh. Panjenengan sudah pernah preso nggih sajadah dibentuk segitiga? Dari nanti nggih segitiga. Jangan-jangan batin kula nggih, namung batin kula nggih. Jangan-jangan segitiga niku dheweke isih berkeyakinan Tritunggal atau Trinitas. Jangan sampai seperti itu, jangan-jangan. Nek niku batin kula namung. Beberapa minggu terus saya tegur, saya beri masukan, beliau, Pak, mbok sekarang kalau kacu, seperti kacu kotak, sebenarnya kotak itu, tapi dibentuk segitiga. Mbok jangan dibentuk segitiga, jangan-jangan jenengan itu mu'alaf itu belum 100% mengakui bahwa Allah itu Maha Tunggal. Wah, enggak, Pak. Ayo, saya hanya memberi masukan. Jangan-jangan karena apa? Masalah keimanan itu di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu. Masalah Trinitas itu bukan seperti itu, Pak. Saya terangkan. Dia akan menerangkan masalah Trinitas. Nyuwun sewu, Pak. Kalau dalam agama Islam itu tidak mempercayai masalah Trinitas. Tidak percaya Trinitas. Tidak percaya Tritunggal. Karena apa? Agama orang Islam itu mengimani, mempercayai bahwa Allah itu hanya
satu, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak memperanakkan, hanya satu Pak. Jenengan akan menerangkan panjang lebar tidak mempercayai dalam agama Islam. Alajeng beberapa setelah kami beri masukan itu sudah berubah Pak. Alhamdulillah, pakai sajadah tapi seperti kita biasa. Nah, karena apa? Iman itu dalam diri kita. Seperti kami sampaikan, mari keimanan kita selalu diupdate agar supaya lebih fresh menerima ilmu-ilmu agama untuk menyempurnakan iman kita. Hadirin jamaah sholat jamaah masjid kuliah subuh di Masjid Bunduhan ini, untuk penutup Rasulullah SAW seringkali berdoa bunyinya begini, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini untuk berdoa kita. Tapi kalau untuk kalangan memimpin doa, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Tapi kalau untuk kita kolbi untuk kita diri kita. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menika Maha Pengampun. Maha Pengampun, kemudian Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan iman kita dalam agama Islam, juga kita konsekuen diupdate iman kita. Itu kalau ada pengajian, mari kita menuntut mendatangi majelis taklim tersebut untuk mengupdate iman kita dengan jalan lagi yang lain, yaitu seperti menengok orang sakit, menjenguk orang sakit. Kita bersyukur kita masih sehat, bersyukur menjenguk orang sakit. Bersyukur karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit Pak, baru mendapat kesenangan bersyukur, tapi kesusahan kadang kolong mundomono. Untuk menghadapi keimanan kita melayat, berziarah kubur, kita bisa memperkuat iman kita. Oh, saya nanti seperti itu juga, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengupdate keimanan kita seperti tadi wisata, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, kita hanya mendengarkan kita boleh mendapat pahala, apalagi membaca Al-Quran kemudian merenungkan isinya. Kita termasuk mengupdate keimanan kita. Hadirin kuliah subuh yang saya hormati, disebutkan dalam hadis ini terakhir nih, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ajaban amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Menakjubkan atau takjub, menakjubkan sekali. Orang yang beriman itu sungguh menakjubkan Pak. Orang yang beriman sungguh menakjubkan. Ajaban amril mukmin, inna amrohu kullahu khair,
Sungguh semua urusan mereka itu baik. Kalau sudah beriman, semua urusan itu baik di mata Allah, Pak. Mata Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan apa? Surga dan mengalir di dalamnya. Kabar gembira, Pak. Nanti iman itu kemudian diiringi amal soleh, amal kebaikan, itu nantinya akan dimasukkan ke dalam surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Orang yang beramal soleh tapi tanpa iman, apakah dilihat oleh Allah? Tidak dilihat oleh Allah, Pak. Karena tidak iman. Wis karo Gusti Allah ora percaya, gitu. Sementara ada yang tidak beriman tetapi ikut korban. Nonton nggih, penate mireng niku. Wah, ikut korban. Padahal itu tidak sholat, tidak ada itu. Tapi apakah itu ada nilai plus dalam sisi Allah? Tidak ada, Pak, karena tidak iman. Utamanya iman dulu, Pak. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, beberapa nikmat kepada manusia, kemudian beramal soleh diiringi nanti iman, amal soleh. Walaisa dzata ahadin illal lil mu'min. Dan itu tidak berlaku pada seorang pun kecuali pada orang yang beriman. Nyingkirke duri di jalan saja sudah dicatat oleh Allah kalau orang yang beriman. Tapi tidak berlaku kepada selain orang yang beriman, Pak. Mungkin oleh manusia. Fakana khairallah, maka kebaikan itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sobaro, dan jika ia ditimpa musibah, ia sabar. Musibah itu berbagai macam bentuknya, entah itu kehilangan harta, entah itu kehilangan jabatan, entah itu kecelakaan, entah itu bencana alam, kemudian merenggut nyawanya dan sebagainya. Tetapi orang yang beriman itu tetap sabar, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang ngumbundomono tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Itu orang yang beriman, Pak, tetap sabar. Nah, tetapi berat sekali akan melakukan seperti berat. Jadi kesabaran itu berat sekali, Pak. Fakana khairallah, maka musibah itu menjadi baik bagimu. Diberi sakit gigi aja, sakit gigi, tetap sabar. Sakit perut tetap sabar. Tidak punya uang tetap sabar. Kebanyakan uang tetap sabar. Kesabarnya bagaimana? Tidak untuk foya-foya. Kebanyakan uang, banyak sekali uangnya, tetapi tidak sabar. Tidak sabaran itu uangnya tidak dihambur-hamburkan, tidak untuk fisabilillah. Kalau kelebihan uang, kemudian kesabaran diinfakkan karena ada kewajiban, diinfakkan untuk fisabilillah. Nah, ini Bapak. Jadi monggo sekali lagi, iman kita monggo kita update, karena iman bisa hilang, iman bisa rusak, iman bisa usang. Agar supaya nanti iman kita kalau diupdate, setelah diupdate kita bisa lebih jelas, lebih enak menerima tausiah-tausiah dari
ustadz atau ustadzah, masalah ilmu agama kita bisa menyempurnakan, sholat kita belum pas kita bisa sempurnakan dan sebagainya. Nah, hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Punduan yang saya hormati, demikian sedikit yang saya sampaikan, brutal gratul, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk kebaikan kita dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa males untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kita harus dipaksa dulu, harus dipaksa. Kalau ngaji males, kita paksa. Kalau sholat malam males, kita paksa. Dengan kebiasaan itu nantinya insya Allah iman kita nanti terjaga. Iman kita masih terjaga. Dimanapun berada, dalam keadaan apapun, tetap iman kita dalam hati. Mudah-mudahan kita sampai mati dalam keadaan muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.